warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati Daeng Sitaba, Stambuk O2711919. Dalam video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada. Sebelum saya akan membahasnya lebih lanjut, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu pendinginan. Pendinginan merupakan proses penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan, yaitu mulai dari -2 sampai dengan +1 derajat Celcius. Pastinya kalian berpikir bahwa pendinginan itu dilakukan pada suhu -2 akan mengakibatkan pembekuan pada suatu bahan pangan. Akan tetapi, pemikiran kalian salah. Tidak semua bahan pangan itu yang membeku pada suhu -2. Contoh dari bahan yang dapat membeku atau zat yang dapat membeku pada suhu -2 atau kurang dari -2 yaitu air murni. Air murni ini kan tidak mempunyai bahan campuran lain. Dia akan membeku pada 0 derajat Celcius. Sedangkan larutan garam, proses pembekuannya akan lebih lama dari air murni tersebut. Pendinginan juga biasa kalian lakukan di rumah untuk mendinginkan suatu bahan pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga ikan terutama. Karena itu adalah bahan pangan yang mudah membusuk. Kemudian, prinsip dari proses pendinginan ini sama dengan prinsip dari proses pembekuan, yaitu prinsip ini dapat mengurangi atau menginaktifkan enzim atau bakteri yang akan menyebabkan pembusukan terhadap ikan. Seperti yang saya bilang tadi, ikan itu akan cepat lebih membusuk daripada bahan pangan lainnya. Akan tetapi, saya akan membahas lebih detail tentang pendinginan pada ikan. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pendinginan yaitu mulai dari es kering, es basah, air es, dan air yang dicampurkan dengan garam dan didinginkan. Pastinya kalian bertanya-tanya kan, apa sih perbedaan air es biasa sama larutan garam yang dipakai untuk mendinginkan suatu ikan? Yang pastinya ada perbedaannya, karena air yang dicampurkan dengan garam akan memperlambat proses pencairan pada air garam yang sudah membeku, dan proses pendinginan terhadap ikan lebih tahan lama. Dan kalian pasti bertanya, kenapa sih untuk mendinginkan ikan harus memakai es batu atau es semacamnya? Di sini saya akan menjawab. Sebaiknya dalam melakukan pendinginan dengan cara es, kita harus memiliki es yang berkualitas baik agar dapat
menimbulkan efek yang baik pula terhadap pendinginan pada ikan, seperti kebersihannya, kelembapannya, dan udara yang akan masuk ke dalam tubuh ikan tersebut. Kita harus menjaga 3 komponen ini pada ikan agar ikan masih tetap segar pada saat kita makan nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis es yang terdapat pada ikan. Jenis es yang biasa digunakan untuk pendinginan ikan yaitu es curai, es balok, dan es tabung. Yang biasa digunakan yaitu es curai dalam pendinginan ikan yang biasa kita lihat di pasaran. Akan tetapi, jika dalam pengiriman, pasti es yang kita gunakan yaitu seperti es balok yang bentuknya itu seperti balok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara pendinginan dengan menggunakan es batu. Pendinginan menggunakan es batu yaitu ada 2 cara. Pertama, tumpukan. Yang kedua, yaitu berlapis. Pertama, tumpukan, kita harus menyebarkan es setebal 5 cm. Kedua, cara berlapis. Di sini es batu akan ditebarkan dan akan membentuk 5 lapisan setebal 5 cm juga. Akan tetapi 5 cm tersebut akan ditutupi oleh es batu lagi dan akan membuat ketebalan mencapai 7 cm. Dan setelah ditabur semua dengan memasukkan ikan juga, akan ditutup rapat-rapat dan jangan sampai ada udara yang keluar dari kotak tersebut. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan ikan. Penyusunan ikan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, bulking. Yang dimaksud dengan bulking, bahwa ikan itu disusun berlapis-lapis dengan menggunakan wadah. Apabila ikan terlalu banyak untuk disusun dalam perlakuan bulking, kita harus menggunakan sekat hidup agar supaya kita tidak dapat menumpuk ikan terlalu banyak dan menyebabkan fisik dari ikan tersebut akan rusak. Kemudian, cara kedua yaitu shelving. Shelving ini sama prinsipnya tadi dengan bulking. Akan tetapi, cara shelving hanya menggunakan 1 ikan saja dalam wadah tersebut, tidak lebih dari 1 ikan. Ingat, ini perbedaannya antara bulking dan shelving. Proses bulking dapat menyimpan ikan dengan jumlah yang banyak, lebih dari 1. Sedangkan proses shelving hanya memperbolehkan 1 ikan saja, akan tetapi ikan yang berukuran besar. Yang ketiga yaitu boxing. Cara ini yang biasa kita lihat dilakukan di mana saja, yaitu dengan menggunakan wadah yang berbentuk seperti box yang bahannya seperti aluminium, plastik, dan beberapa macam lainnya. Cara ini sering kita lihat juga di berbagai. Keuntungan dari boxing
ikan tidak akan memiliki luka fisik yang terlalu banyak. Jadi, kalian bisa memilih cara-cara dalam penyusunan ikan. Dan juga saya akan memberitahukan yang penting bagi kalian. Jika kalian menyusun ikan, kalian harus meletakkan perut ikan berada di bawah, karena perut ikan tersebut memiliki banyak sekali organisme, bakteri yang akan mempercepat pembusukan pada ikan tersebut. Sekian dari pembahasan ini. Assalamualaikum.